Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Untuk kembali melanjutkan talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr di antara kita dengan mengkaji dan membaca salah satu dari kutubul aqidah yang ditulis oleh para ulama kita Lum'atul I'tiqad ala musannifihi wa muallifihi rahmatullah al-wasi'ah wa askanahu fasihah jannatih. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan wabismihil a'zam, dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan tentunya apabila sesama kita ahlus sunnati wal jamaah dan sesama kita yang sama-sama di atas manhajus salaf, kita tidak bisa saling cinta mencintai, tidak bisa duduk-duduk berkumpul di antara kita, tidak pula bisa saling kunjung mengunjungi, serta tidak bisa saling berbagi di antara kita karena Allah, maka dengan siapakah lagi kita akan mengamalkannya? Oleh karenanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala dahulu mengatakan, ya ahlus sunnah tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai penjuang, wahai pejuang as-sunnah, pengikut as-sunnah, hendaknya kalian saling cinta mencintai di antara kalian karena kalian adalah kaum yang minoritas. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa ucapan ulama as-salaf dan a'immatul huda wa masabihud duja rahimahullahu ta'ala yang dinukilkan oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita prinsip dan akidah dasar ahlus sunnati wal jamaah dalam bab akidah dan khususnya dalam bab asma was sifat. Bahwa akidah mereka adalah itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi min al asma'i was sifati fi kitabihi aw sunnatil mutahharati as-sahihah ala ma yaliqu bi jalalih min duni takyif wala tamthil, wala ta'til, wala ta'wil. Adalah menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama atau sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Semua itu diyakini sebagai nama dan sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, dengan tanpa takyif, memperbagaimanakannya dengan logika. Yang kedua, dengan tanpa tamthil, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan yang ketiga, wala ta'til, tidak mendustakannya, tidak menolaknya. Dan yang keempat adalah wala ta'wil, dan tidak juga dengan ta'wil. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa pintu penyimpangan pertama dalam bab asma wa sifat adalah takyif. Tatkala pintu takyif telah terbuka, maka terbukalah pintu tamthil. Tatkala dia takut dan ingin lari dari tamthil, maka dia akan terjebak dengan ta'til. Dan tatkala dia ingin lari dari ta'til agar tidak dikafirkan oleh para ulama seperti Jahmiyah,
maka dia pun ya, berlindung di kubang takwil. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu beberapa alasan kenapa tidak boleh melakukan takwil terhadap nusus asma wa sifat minal Quran atau sunnah. Dan beliau juga telah menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti atharus salaf dan bahayanya bidah. Baik, berikut ini sebelum ana membaca ucapan ulama salaf yang beliau sebutkan berikutnya, ada beberapa ucapan dari kalangan ulama salaf yang ana tuliskan dari beberapa guru kami ketika mempelajari kitab ini di negeri Yaman, yang saya kira penting dan bagus untuk ana bacakan. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam hadis tersebut dikatakan innallaha hajaba taubata an kulli mubtadi'. Ibu-ibu lagi ada kajian ya di atas? Ana merasa bersalah nih gangguin kajian ibu-ibu. Gimana Bu? Gantian kita kajian ya Bu? Kepada ustadzah-ustadzah di atas yang sedang kajian, ana minta izin untuk ngisi kajian dulu, insyaallah setelah selesai kajian ana kepada segenap ustadzah dan syekhah yang kajiannya tertunda bisa melanjutkannya kembali insyaallah. Begitu cara berbicara dengan gelas-gelas dari kaca, Pak. Baik ya, sepakat ya ustadzah-ustadzah dan syekhah-syekhah yang tertunda kajiannya barusan. Insyaallah selesai kajian ana nanti dapat disambung dan diteruskan kembali insyaallah. Barakallahu fiik. Ya. Dengan gelas-gelas dari kaca memang harus dengan bahasa kinayah, Pak ya. Nah, baik. Nabi mengatakan Allah menghalangi taubat terhadap seluruh mubtadi' ahlul bid'ah sehingga dia meninggalkan bid'ah tersebut. Al-Imam Ahmad mengatakan tentang hadis ini, karena di pertemuan yang lalu kita membaca ucapan beliau yang menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti sunnah dan bahayanya bid'ah. Kata Al-Imam Ahmad, maksudnya Allah menutup pintu taubat dari setiap ahlul bid'ah adalah la yuwaffaq, tidak mendapatkan taufik untuk bertobat. Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, kenapa ahli bidah demikian? Karena kata beliau, li'annahu yara annahu 'alal haqq. Karena dia menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Maka bagaimana mungkin dia akan bertobat dari sesuatu yang dia anggap itu mendekatkan dia kepada Allah? Justru dengan dia mengatakan istawa adalah istola, dia menganggap akidahnya lebih benar daripada orang yang mengatakan istawa tanpa takwil. Justru dengan akidahnya bahwa Allah turun ke langit dunia maksudnya adalah malaikat, rahmatnya, perintahnya, menurut dia itulah akidah yang lurus. Dan yang mengatakan itu adalah turunnya Allah adalah orang yang sesat dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin dia akan meninggalkan akidah itu? Lebih dari itu jamaah yang dimuliakan Allah telah sebutkan di pertemuan yang lalu, bahkan di awal-awal kitab ini, kenapa syubhat itu lebih berbahaya daripada maksiat. Terkadang seorang karena penyimpangan ideologi, dia berani melakukan tindakan-tindakan kriminal yang tidak berani dilakukan oleh orang awam yang ahli maksiat sekalipun, dan dia mengharapkan syurga kepada Allah ketika melakukannya. Sebaik-baik contoh dari itu untuk itu adalah tindakan kaum Khawarij. Bagaimana mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul di muka bumi ini. Di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka bunuh di dalam tanah suci Madinah. Sebagian pelakunya baru selesai ibadah haji beberapa hari sebelumnya. Beliau dibunuh ya di tanggal 18 Zulhijjah. Setelah sebelumnya beliau diblokade, tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya, enggak boleh mengambil air dari sumur yang telah beliau wakafkan, dan pernah juga sedang khutbah beliau ditarik dari mimbar kemudian ditusuk paha beliau dengan tongkat. Demikian juga Abdurrahman bin Muljam, seorang ahli ibadah, hafidz Al-Qur'an, ahli Qur'an. Bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar pernah mengirim surat kepada gubernurnya yang di Kufah, saat itu Amr bin As, akan aku kirimkan kepadamu seseorang, andai kata bukan untukmu, maka aku akan biarkan dia dekat dengan diriku, yang akan mengajarkan Al-Quran kepada rakyatmu, Abdurrahman bin Muljam. Dan inilah orang yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib di tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Tatkala Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di hari Jumat. Dan sebelumnya mereka telah berbaiat bertiga mereka. Mereka berbaiat ya bertiga di depan Ka'bah, bahwa setiap dari mereka akan membunuh salah satu dari musuh-musuh Allah.
Maka Abdurrahman bin Muljam mengatakan, saya akan membunuh si Ali bin Abi Thalib. Musuh Allah mereka namakan. Yang satu lagi mengatakan, aku yang akan menangani Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir juga mati di tangan mereka. Dan ini sudah Nabi isyaratkan sebelum Nabi wafat. Taqtuluhu at-ta'ifatul baghiyah. Ya. Au fi'atul baghiyah. Ini Ammar akan mati di tangan para pemberontak. Kaum Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Bayangkan mereka menyusun rencana untuk menculik sahabat dan membunuhnya dengan tangan mereka di depan Ka'bah. Hari ini pelaku maksiat sekalipun di depan Ka'bah, andai kata ada keinginan untuk bermaksiat, di dalam hatinya dia langsung istighfar. Astagfirullah di depan Ka'bah. Ntar aja di Indonesia bermaksiat. Kaum Khawarij merencanakan pembunuhan di depan Ka'bah. Dan melakukan pembunuhan tersebut, dia eksekusi Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadan. 17 Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Nah, makanya kata Syekhul Islam, bagaimana mungkin dia akan bertobat sementara dia menganggap dirinya berada di atas kebenaran. Nah, dia menganggap tindakan ritual syirik yang dia lakukan di sisi kuburan itu adalah tawassul yang Allah anjurkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Mereka menganggap dengan menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara mereka dan Allah di dalam berdoa, di dalam menyampaikan hajatnya adalah tawassul yang Allah perintahkan di dalam ayat ini. Nah, dan mereka menganggap itulah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, ya bataquna ilaihil wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Padahal wasilah yang Allah perintahkan adalah wasilah yang syar'i, bukan yang syirki, bukan yang bid'i. Nah, dengan nama-nama yang maha indah, ya, dengan amalan-amalan saleh yang pernah dikerjakan dan dianggap itu adalah amalan yang dia kerjakan dengan ikhlas, ya, bukan dengan kesyirikan. Kemudian Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ini salah satu ulama tabi'in yang banyak mengeluarkan kalimat-kalimat mutiara tentang ahlul bid'ah. Muhammad bin Sirin, athbatun nas inda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Murid paling kokoh di sisi Anas bin Malik. Andai kata terjadi perselisihan di dalam periwayatan hadis di kalangan murid-murid Anas bin Malik, maka Muhammad bin Sirin menjadi hakim di antara mereka. Siapa yang menyelisih riwayat beliau, maka ditolak riwayatnya. Muhammad bin Sirin mengatakan, asra'un nasi riddatan ahlul ahwa. Manusia yang paling mudah murtad adalah ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Nama lain ahlul bid'ah. Nah, kenapa mereka ahlul bid'ah dinamakan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, padahal terlihat salat, puasa, Daud, bahkan Nabi mengatakan tentang mereka sebelum Nabi wafat kepada para sahabatnya, tahqiruna salatakum ma'a salati wa siyamakum ma'a siyamihi wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Kalian akan meremehkan salat kalian kalau melihat salat mereka. Kalian akan merendahkan puasa kalian jika melihat bagaimana dahsyatnya ibadah puasa kaum Khawarij. Dan mereka ahli membaca Al-Quran. Namun Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak memahaminya dengan benar. Andai kata mereka memahami Al-Quran dan benar, enggak mungkin mereka menggunakan Al-Quran untuk membunuh Utsman bin Affan. Tidak mungkin mereka menggunakan Al-Quran untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak mungkin para sahabat menjadi musuh mereka dan target pembunuhan mereka. Karena tidak ada manusia yang lebih memahami Al-Quran setelah Nabi SAW daripada para sahabatnya. Nah, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa para ulama menamakan mereka ahlul ahwa padahal ibadah mereka luar biasa? Ya. Karena mereka menolak ayat-ayat dan hadis-hadis dengan hawa nafsu. Sebagai contoh jamaah, kaum Khawarij dengan berbagai macam sekte mereka, secara umum mereka adalah ahli ibadah. Orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa. Saking kuatnya rasa takut mereka kepada Allah sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Namun ketika disampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi tentang menyikapi penguasa yang zalim, mereka menolaknya. Apa itu kalau bukan hawa nafsu? Pada jumlah hadis yang memerintahkan kita untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim, menasihatinya secara diam-diam,
mendoakannya dengan kebaikan, tidak mencacinya, tidak menasihatinya secara terang-terangan, dan tidak memberontak kepadanya, itu hadisnya mutawatir. Dalilnya Al-Quran, hadis yang jumlahnya mutawatir, ijma' dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan sebagian mereka ada yang berani ingin mendhaifkan hadis dalam Sahih Muslim yang mengatakan isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengar dan patuhlah kepada penguasamu walaupun dia mengambil harta pribadimu dan mencambuk punggungmu. Sebagian mereka ada yang berani mengatakan walaupun dari Imam Muslim, mungkin aja ini hadis dhaif katanya. Apa ini kalau bukan karena hawa nafsu? Nah, contoh lainnya jamaah, adakah bahasan yang lebih jelas di dalam Al-Quran daripada pembahasan syirik? Tidak ada pembahasan di dalam Al-Quran yang lebih gamblang daripada pembahasan syirik. Tapi bisa-bisanya mereka yang hafal Al-Quran, hafal hadis, paham nahu, paham sharaf, paham sastra Arab katanya, ya, tidak memahami syirik, ya, tidak mau menyuruh kepada tauhid dan enggan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Bahkan tidak ada dai yang menyuruh kepada tauhid dan memperingatkan mereka manusia dari syirik kecuali mereka justru menjadi, ya, musuhnya. Nah, apa ini kalau bukan hawa nafsu? Nah, sekarang jamaah dimuliakan Allah, muslim manakah yang tidak memahami bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik? Nah, apalagi kalau dia ustaz, dia memahami dan melewati ayat Allah, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ayat yang lain, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sembelihan-sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Walaupun dia menyembelihnya dengan nama Allah, tetapi kepalanya dialirkan ke laut, darah yang dialirkan kepada bangunan rumah yang sedang dibangun, atau ke sawah, ataukah ke tempat-tempat tertentu agar penjaga setempat tidak mengganggu mereka. Berarti kan itu jelas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi masih aja mereka ahlul bidah mengatakan ini bukan syirik. Kita salawatan kok, kita yasinan dulu kok, ya, kita mengucapkan bismillah dan Allahu Akbar ketika menyembelihnya kok. Nah, demikian juga sunnah Nabi ditolak dengan hawa nafsu, ya. Contoh kecil ini sering banget anak ulang-ulangi, zikir setelah salat 5 waktu. Mustahil hari ini ada ustadz, mau alumni Mesir, alumni Madinah, alumni Mekah, alumni Sudan, alumni Yaman, mau alumni Libya, ya, alumni YN, UIN sekalipun, mustahil dia tidak tahu zikir setelah salat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mustahil. Semua kitab hadis ada bahasan itu. Dia buka Sahih Bukhari, di sana ada bab zikir setelah salat 5 waktu. Dia buka Sahih Muslim, ada bab itu. Sunan Abi Daud ada bab itu. Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dia buka karya Imam Nawawi, Al-Adhkar, judul khusus zikir yang warid dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada bahasan itu. Amalan liyum walailah, amalan sehari dan semalam, karya Nasai juga ada bab itu. Nah, jelas konteksnya. Berapa kali Nabi membacanya, bagaimana cara Nabi membaca. Tetapi begitu disampaikan, dengan mudahnya mereka mengatakan, kan ini baik juga, Al-Fatihah lo yang kita baca, salawatan lo kepada Nabi. Apa namanya ini kalau bukan karena hawa nafsu? Ya, apa namanya ini kalau bukan hawa nafsu? Kita katakan Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, kecuali ulama yang datang setelah mereka, ya, tidak ada yang melafadzkan niat. Kata Imam Ibnu Qayyim, 1 huruf pun tidak ada. 1 huruf pun tidak ada riwayat dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab. 4 imam mazhab yang menunjukkan mereka berpendapat atau mengamalkan talaffuz bin niyat. Ketika disampaikan, bantahnya gampang. Ini ulama Syafi'i. Nah, semenjak kapan pendapat individu atau beberapa ulama tanpa dalil dijadikan sebagai sumber hukum? Ya. Apa sebabnya? Hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu enggak sekedar menjerumuskan seorang ke dalam maksiat. Ya. Keumuman masyarakat menganggap ahlul ahwa itu, pengikut hawa nafsu itu adalah orang yang zina, minum khamar, main judi, ya, maksiat-maksiat yang disukai oleh nafsu. Itu bagian dari hawa nafsu. Dan termasuk pengikutan terhadap hawa nafsu yang paling bahaya adalah mencampakkan sunnah Nabi demi bid'ah, karena ada unsur dunia di situ. Tidak ada yang meninggalkan sunnah yang telah dia ketahui demi bid'ah kecuali pasti ada unsur dunia di situ. Nah, popularitas, pujian. Sebagian manusia dia lebih menyukai pujian daripada kekayaan jemaah. Ya, dia lebih takut hilang popularitas daripada hilang rumah, hilang kendaraan. Pasti ada unsur dunia di situ.
hilangnya ketokohan, hilangnya jadwal khutbah Jumat, hilangnya jadwal kajian, berkurangnya follower, ya, diserang oleh netizen, ya, dan sebagainya. Hawa nafsu. Nah, maka Ibnu Sirin menamakan mereka dengan nama lain ahlul ahwa, dan mereka adalah manusia yang paling mudah riddah. Kenapa? Karena nggak punya pondasi yang kuat. Tidak memiliki pondasi yang kuat. Maka tak jarang ya ketika dakwah tauhid dan sunnah berseberangan dengan orang-orang lintas agama, justru para dai-dai syirik dan bid'ah bukan berada di barisan saudara mereka yang muslim di atas tauhid dan sunnah, justru menambahkan permusuhan dan menusuk dari belakang. Nah, itu sepanjang sejarah demikian. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, wa iyyakum wal bid'ah, jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian beliau ditanya, wa man hum, syapakah ahlul bid'ah? Maka beliau menjawab, alladzina takallamu fil asma'i was sifat bighairi ilm wa lam yaskutu fima sakatu, yaitu mereka yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ilmu, dan mereka tidak diam dari perkara yang para sahabat Nabi diam darinya. Para sahabat ketika disampaikan kepada mereka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengimaninya sebagai sifat Allah yang hakiki dengan makna istawa yang dimaklumi di dalam bahasa Arab, meninggi dan mengatas sesuai dengan keagungan yang Allah, dan Allah Maha Kaya, Maha Besar, yang Maha Suci dari keserupaannya dengan makhluk Allah, dan Allah Maha Tinggi. Mereka diam, tidak ada yang mengatakan ini maksudnya istaula. Kenapa Anda tidak bisa diam? Ketika disampaikan kepada mereka hadis Nabi Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam, mengatakan, adakah yang berdoa maka aku akan mengabulkannya, adakah yang meminta kepada aku maka aku akan memberinya. Mereka mengimaninya, dan mereka tidak mengatakan bahwa ini maksud turun di situ adalah rahmat, malaikat, perintah. Kenapa Anda tidak bisa diam? Nah, dan kenapa harus Anda membantahnya dengan pertanyaan, kalau Allah turun ke langit dunia seperti akhir malam, bagaimana dengan arusnya? Kosong ataukah tidak? Apakah pertanyaan tersebut ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Nabi? Makanya sebagian ulama ketika membahas bab ini, memang menukilkan ada sebagian ulama yang datang belakangan setelah 3 generasi, setelah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang membahas, ya, apakah boleh ya dikaji ketika kita melewati hadis ini bahwa Allah turun ke langit dunia di seperti akhir malam, apakah arsy waktu kosong ataukah tidak? Maka sebagian ulama langsung menjawab, ini bab enggak dibahas oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka hendaknya kita diam dari hal yang mereka diam darinya. Nah, baik, berikut ini kata beliau, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Kenapa jangan? Faqad kufitum. Kalian sudah dicukupkan. Kalian sudah dicukupkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, dan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini melarang kita berbuat bid'ah, ya, dan perintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan agama ini sudah sempurna. Jamaah dimulakan Allah, Al-Quran 30 juz. Itu tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai hari kiamat. Hadis-hadis yang telah keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai hari kiamat. Hukum Allah halal dan haram, wajib dan sunnah, makruh dan mubah, itu sudah baku dan paten, tidak akan pernah berubah dengan berubahnya zaman, kecuali yang berkaitan dengan al-urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad. Berkaitan dengan pembatasannya, batasan-batasannya yang Allah sebutkan secara umum, maka dikembalikan ke uruf. Ya, kategori safar dan sebagainya, kategori silaturahim. Naam, ini bisa berubah dengan berubahnya zaman, bukan hukumnya yang berubah. Oleh karenanya di dalam Islam ini tidak dikenal istilah yang dikenal oleh Ikhwanul Muslimin. Di kalangan ahli sunnati wal jamaah salafiyin tidak dikenal istilah yang ma'ruf di kalangan Ikhwanul Muslimin, yaitu al-mufakkir al-islami. Tidak ada al-mufakkir dalam Islam. Yang ada adalah al-muttabi as-sunni as-salafi. Tidak ada istilah al-mufakkir al-islami, pemikir kaum muslimin. Islam ini tidak dibangun di atas pemikiran.
Dan untuk menjaga dan membela Islam ini tidak butuh Anda berpikir. Kewajiban Anda hanya mengikuti. Kapan Anda berpikir dan tidak mengikuti, Anda akan meninggalkan agama ini. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Apa istilahnya? وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ radhiyallahu anhum. Mereka orang-orang yang terdahulu di dalam Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka dengan kebaikan. Itu pun Allah tegaskan lagi, dengan kebaikan. Karena ada orang ngikutnya setengah-setengah. Ya, giliran bab syirik, bab bid'ah, terima dia. Sehingga amaliyahnya sama persis dengan salafi. Giliran tentang pemimpin yang zalim, berubah dia. Dia tolak itu hadisnya, dia memilih jadi khawarij. Memilih jadi takfiri. Nah, dalam bab sifat salat Nabi, ya, dalam amaliyah sehari-hari tentang anti syirik, anti bid'ah, dia mengikuti manhaj salaf. Giliran bab pemerintah, dia berpindah kepada manhaj yang khawarij. Nah, maka Allah katakan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa kewajiban kaum muslimin yang datang setelah mereka adalah al-ittiba', adalah mengikuti, bukan al-ibtida'. Bukan melakukan bid'ah dan bukan pula at-tafakkur. Islam tidak butuh kepada pemikirannya seorang dosen. Ya. Islam ini tidak butuh kepada pemikirannya seorang profesor. Islam ini tidak butuh kepada pemikirannya seorang ustadz. Ya. Islam ini dibangun di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan semua pemikiran itu salah dan melenceng kalau tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, jadi dalam manhajus salaf tidak dikenal istilah al-mufakkir al-islami Sayyid Qutb, al-mufakkir al-islami Hasan al-Banna, al-mufakkir al-islami fulan dan fulan. Yang ada di dalam Islam adalah al-muslim al-muttabi', muslim yang mengikuti. Kewajiban kita mengikuti. Tidak ada ilmu baru di dalam Islam ini. Mau menuntut ilmu agama sampai ke Yaman, sampai ke Cina sekalipun, ya ke kutub utara sekalipun, nggak ada ilmu baru. Tidak mungkin ada orang yang lebih berilmu dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Yang ada cuma kasus baru. Misalkan dia bicara masalah khamar, ya iya kasus baru ada. Dengan merek-merek baru yang ada zaman sekarang. Dasar hukumnya tetap barang lama, tidak ada barang baru dalam agama ini. Nah, tidak ada barang baru di dalam agama ini. Al-Quran 30 juz sampai hari kiamat tidak akan berubah. Ya, penafsirannya tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Dan semua hadis yang telah keluar dari mulut Nabi SAW tidak akan mengalami perubahan dengan penambahan dan pengurangan, dan juga tidak mengalami perubahan tentang pemahaman tentangnya. Nah, oleh karenanya kewajiban kita mengikuti salaf. Nah, doktrin ini tidak ada di luar manhajus salaf. Sehingga banyak ormas, ya, ormas Islam dia berubah-berubah prinsipnya dengan berubahnya suatu negara, berubahnya aturan suatu negara, berubahnya suatu zaman. Nah, sehingga waktu itu pernah ketika terjadi sebuah keributan suatu daerah terhadap dakwah, maka salah satu tokoh nasional turun ke daerah tersebut. Ya, kita tanyakan. Ini waktu itu ketua suatu ormas yang dikenal, ya, lebih dekat kepada sunnah. Ditanyakan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya kita berharap beliau membela kita yang sedang disesatkan di daerah tersebut karena mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas langit. Beristiwa di atas 'arsy-Nya, dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Besar, tidak diliputi oleh semua sudut arah. Apa kata beliau? Ya, itu multi tafsir. Kok multi tafsir? Ini agama, nggak ada barang baru. Pemahaman agama terhadap agama ini adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kok multi tafsir? Ya, multi tafsir berarti terserah. Kalau ormas ini memahami demikian, berarti kalian harus terima. Kalau ormas ini memahami istawa di situ adalah ini, kalian juga harus terima. Kok multi tafsir? Nah, ya. Ini, ya, kenapa? Karena doktrin yang dikatakan oleh ulama salaf tadi tidak tersampaikan. Ya, tidak tersampaikan, sehingga ya, sebagian orang bisa memperkosa ayat-ayat dan hadis-hadis untuk kepentingan dunianya.
Ketika ditanya tentang perayaan Maulid Nabi, asal comot aja. Wassalamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu katanya. Nabi Isa mengatakan, keselamatan terhadap diriku di hari aku dilahirkan, di hari aku dimatikan, dan di hari aku dibangkitkan. Dari sisi mana ayat ini dijadikan sebagai dalil untuk perayaan Maulid dan perayaan Natal? Kan nggak masuk akal. Para ulama mengatakan keselamatan di situ juga sama seperti di ayat sebelumnya tentang Nabi Yahya. Wassalamu alayya yauma wassalamun alayya yauma amut yauma ayat sebelumnya di awal surat Maryam, wassalamun alayya yauma yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ya. Kalau yang Isa pakai alif lam, ya. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maksudnya Allah menjaga beliau di 3 tempat. Di saat beliau lahir, syaitan tidak mampu mengganggu beliau dan ibunya yang melahirkannya. Di saat beliau mati, juga tidak mampu syaitan datang untuk mengganggu akidah beliau di saat sakaratul maut. Ya. Oleh karena Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan doa wa a'udzu bi rabbika ay yahdurun. Di dalam surat Al-Mu'minun, ucapkan olehmu wahai Muhammad, aku memohon perlindungan kepadamu dari syaitan, jangan sampai mereka hadir ketika aku mengalami sakaratul maut. Sehingga setelah turun ayat ini, terkenallah sebuah doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan mempermainkan aku di saat aku mengalami sakaratul maut. Nah, para nabi dijaga itu. Wa yauma ub'atsu hayya, demikian juga ketika mereka dibangkitkan. Nah, Allah menyelamatkan mereka sehingga mereka tidak mengalami rasa takut dan tidak mengalami rasa sedih. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi sebagian orang memaksa ayat ini untuk dijadikan dalil perayaan Maulid, bahkan ada yang menjadikannya sebagai perayaan Natal. Padahal perayaan Natal itu sendiri adalah perbuatan bid'ah yang dibuat oleh ulama Nasara terhadap agama Nabi Isa alaihi salam itu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena doktrin ini tidak ada. Nah, untuk al-ittiba, ya, mengikuti, jangan buat bidah. Wa qad kufitum, kalian sudah dicukupkan oleh Al-Qur'an, sudah dicukupkan oleh As-Sunnah, sudah dicukupkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'in. Kecuali masalah dunia, ya. Ya. Qala, kemudian beliau mengatakan wa qala Umar bin Abdul Aziz kalaman ma'nah. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ya, salah satu raja yang saleh, ya, Umar bin Abdul Aziz, ya, Amirul Mukminin, ya, lahir pada tahun 63 Hijriah dan wafat pada tahun 100 Hijriah, ya, 101 Hijriah. Dan saya menasihati diri ana dan antum semua, kalau punya waktu baca biografi beliau, sangat indah, apalagi yang bekerja dalam pemerintahan dan sebagai pejabat, ya, sebagai seorang bupati, gubernur, menteri, ataukah yang lain, baca bagaimana sirah beliau. Bagaimana beliau, ya, waraknya beliau di dalam menggunakan harta negara. Sampai disebutkan ketika ada tamu datang di malam hari ke rumah beliau, ya, untuk masalah pribadi, ya, antara beliau dengan Umar bin Abdul Aziz, lampunya nggak dihidupin. Protes tamu ini, kenapa nggak anda hidupin? Kata beliau, ini tunjangan dari negara dan kamu bukan datang berbicara masalah negara. Antara aku dan kamu masalah pribadi, nggak ada keuntungan buat negara. Hah? Kita nggak sanggup, ya, cuma bisa baca aja. Sekarang nopol merah aja digunakan untuk ke diskotik, ya kan, oleh oknum, ya, bukan untuk ngantor, malah untuk ke kebun, ya kan. Mobil kantor digunakan untuk kebun, digunakan untuk ke diskotik, digunakan untuk anak-anaknya pacaran, ya. Ini Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan, ya, banyak keindahan, ya, dari biografi beliau, dan beliau adalah seorang pemimpin yang mampu menciptakan keadilan di masanya. Sampai-sampai sebagian para ulama ketika membahas tentang hadis-hadis akan datang suatu masa yang penuh dengan keadilan, apakah ini terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz? Dan juga mereka mengatakan bahwasanya akan datang tentang hadis Nabi, akan datang suatu masa di mana masa yang datang setelahnya itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Maka sebagian ulama ada yang mengecualikan masa Umar bin Abdul Aziz, ya, karena sebelumnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin, saling tawar menawar. Bahkan di zaman perang yang Siffin,
Itu dalam sebagian peperangan terbunuh sab'una alfan, 70.000 orang meninggal dalam perang Siffin, dalam suatu peperangan. Di masa Umar bin Abdul Aziz terjadi keadilan yang luar biasa. Bahkan sebagian orang kalau ada yang datang bawa sedekah dia nggak terima. Dan orang yang ingin bersedekah kesulitan mencari orang yang menerima sedekah. Karena semua orang tercukupi kebutuhannya dan juga karena sifat wara', ya, tidak mau menerima pemberian manusia. Ya. Itu luar biasa. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah, harus kita ketahui, semulia-mulianya Umar bin Abdul Aziz, beliau bukanlah sahabat Nabi. Ya, maka beliau tidaklah lebih utama daripada Muawiyah yang menjadi khalifah sebelum beliau. Karena sebagian orang ketika berbicara tentang beliau dan kekhilafahan di masa Muawiyah mengesankan seakan beliau lebih mulia daripada Muawiyah. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, manakah yang lebih afdal, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Karena di masa Muawiyah secara fakta, misalnya keadilan, kedamaian di masa beliau tidak seperti kemakmuran dan keadilan di masa Umar bin Abdul Aziz. Maka Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya satu butir debu yang menempel di hidungnya Muawiyah ketika beliau berjihad bersama Rasulullah SAW itu tidak tertandingi dan tidak tersaingi dengan seluruh kesalehan dan kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Karena Muawiyah sahabat Nabi SAW. Makanya di dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan, andai kata kalian menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, itu belum menyamai setengah mud emas yang disedekahkan oleh sahabatku. Satu mud itu adalah 2 telapak tangan orang Arab dewasa. Setengah mud berarti 1 telapak tangan. Nah, baik, Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang gubernur, seorang khalifah, tetapi dikenal sebagai ulama, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalaman ma'nah, sebuah ucapan yang maknanya, artinya ini bukan nas bahasa beliau, namun secara makna. Kata beliau, qif haitsu waqafal qaum. Lihat, presiden menasihati masyarakatnya, tidak hanya bahas masalah dunia. Kata beliau, qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah engkau di mana mereka berhenti, yaitu para sahabat Nabi. Fa innahum an ilmin waqafu. Karena para sahabat Nabi itu mereka diam atau berhenti dengan ilmu agama. Dengan dikira ketika mereka diam tidak mentawil istawa dengan istawla, berarti mereka tidak lebih berilmu daripada orang-orang yang datang belakangan yang mentakwilnya menjadi istawla. Mereka diam dengan ilmu, bersikap tawakuf dengan ilmu. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dengan pandangan yang sangat tajam mereka menahan diri mereka. Walahum ala kashfiha kanu aqwa, padahal mereka lebih mampu untuk menyingkap makna-makna, arti-arti dan maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lebih paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak ada dari mereka yang menyingkapkan makna istawa adalah istawla. Tidak ada dari mereka yang menyingkapkan makna turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam adalah turunnya rahmat, turunnya perintah, atau turunnya malaikat. Ini bahasa yang luar biasa dari beliau ya. Padahal mereka lebih mampu untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi atau apa yang terkandung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa beliau berkata demikian? Karena sebagian ahlul kalam, al-Asy'ariyah, mengeluarkan sebuah kaidah yang dibantah oleh para ulama dalam kutubul aqidah. Mereka mengatakan tariqatus salaf a'lam a'lam wa tariqatul khalaf ahkam a'lam wa ahkam. Kalau tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, kata mereka. Jalannya manhajnya para salaf memang aslam, lebih selamat sih katanya. Datang ke ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, udah imani saja sebagaimana zahirnya bahwa itu adalah sifat Allah yang hakiki, meninggi, mengatas tanpa ditakwil. Selamat inti katanya. Tapi kalau mengikuti jalannya para khalaf yang datang setelah 3 generasi terrekomendasi, mereka lebih a'lam, lebih luas ilmunya. Lebih luas ilmunya. Oleh karena kita lihat ahlul kalam, mereka mendatangkan kaedah-kaedah yang tidak pernah dikenal di masa para sahabat. Bahkan di masa ulama 4 imam mazhab pun sebagian kaedah kalam, ilmu filsafat itu nggak pernah dikenal.
Nggak pernah dikenal. Dari mana kaidahnya kalau Allah dikatakan beristiwa di atas arsy berarti Allah diliputi oleh tempat? Itu makhluk ya. Ya. Berarti Allah butuh kepada arsy. Dari mana kaidah itu? Ya. Siapa yang membuat kaidah seperti itu? Ya. Makanya kalau orang yang belajar filsafat itu banyak sekali kaidah-kaidah yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Ya, bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Seakan mereka lebih berilmu. Ya. Seperti sebagian orang mereka mengatakan Allah akal itu lebih tinggi daripada Allah katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kalau tanpa akal orang nggak mungkin menyembah Allah. Lihat tuh orang gila. Karena kalau kita mau balik lagi, lah Abu Jahal emangnya nggak punya akal. Emang Abu Lahab itu gajah bukan manusia. Fir'aun apa kurang akalnya? Yahudi apa kurang akalnya? Tetapi karena tidak mendapatkan hidayah mereka tidak beriman. Nah, dan kaedah-kaedah lainnya di dalam ilmu filsafat yang mereka anggap mereka telah mendatangkan pembaharuan. Sehingga tak aneh mereka nggak kagum melihat ulama kita kalau berceramah khutbah Jumat keluarnya Al-Quran dan hadis. Dosen-dosen liberal itu nggak kagum mereka, justru mereka remehkan. Karena mereka nggak menganggap ayat hadis itu sesuatu yang harus dikagumi. Kapan mereka kagum? Jika ada filosofi berbicara dengan bahasa-bahasa yang menurut mereka itu intan mutiara, ya pada itu air comberan, ya. Yang mereka anggap itu adalah kaedah-kaedah yang luar biasa sehingga ya orang lain dianggap dungu dan sebagainya. Ya. Bahkan pernah ya karena masih ada hubungan keluarga dengan istri, beliau S3 dari Amerika, dosen di salah satu kampus negeri ya di Indonesia, bagian filsafat. Ya, di Amerika ngambil jurusan perbandingan agama. Salah alamat ini. Dosennya saja ateis biasanya. Dosen ya perbandingan agama rata-rata ateis. Ya dosennya aja nggak punya agama, gimana dia ikut perbandingan agama? Itu sampai dia ya menanamkan keraguan di hati kita terhadap keabsahan hadis dalam Sahih Bukhari. Dan halus sekali bahasanya. Dalam hati anak, jangankan orang awam, kalau penuntut ilmu salafi yang belum belajar mustalah hadis aja bisa kena nih syubhat. Ya. Ya, salafi yang udah ngaji tapi belum pernah belajar mustalah hadis bisa kena nih syubhat. Nah. Subhanallah jemaah. Kenapa? Karena mereka menganggap memang iya metode salaf aslam lebih selamat karena enggak ada takwilnya. Tapi tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Ya. Lebih berilmu, pengetahuannya lebih luas, ya, pengetahuannya lebih luas dan lebih hikmah. Buktinya mereka mampu menyingkap makna-makna yang tidak pernah tersingkap di masa para salaf. Maka langsung ditutup pintu ini oleh Umar bin Abdul Aziz. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Mereka para salaf, para sahabat lebih mampu daripada orang yang datang setelah mereka untuk menyingkapkan apa yang terkandung, apa yang tersembunyi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di dalam manhajus salaf, di kalangan ulama kita, di kalangan ustadz-ustadz kita, ketika mereka ingin membahas sesuatu, ya walaupun sudah melewat ayat dan hadis, mereka akan lihat apakah demikian pemahaman salaf tentang ayat ini. Ya, akan berusaha demikian. Apakah ada salaf yang berpendapat demikian? Apakah ada salaf yang demikian? Tapi pertanyaan itu nggak akan muncul di selain manhajus salaf. Kenapa? Karena mereka mengatakan tariqatul khalaf ya a'lam wa ahkam, ya. Dan apalagi dengan kaidah tadi multi tafsir, tergantung mau dibawa kemana maknanya. Nah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian beliau mengatakan wabil fadli law kana fiha ahra, wabil fadli law kana fiha ahra. Andai kata mereka andai kata ada suatu keutamaan, ya, maka mereka lebih berhak mendapatkan keutamaan. Ya. Fala in qultum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum. Kalau Anda berkata, kata Umar bin Abdul Aziz, ini seorang presiden ya, khalifah yang alim. Tetapi kan banyak terjadi kejadian-kejadian baru setelah mereka. Kenapa kita harus mengikuti salaf lagi? Ini kan bukan masa salaf lagi. Ya. Ini bukan masa salaf lagi, ini udah masa teknologi, masa modern. Ya, buktinya banyak sekarang pemahaman-pemahaman yang baru di masa salaf. Oke lah cuma satu pemahaman, tapi kan setelah para salaf ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah, ada Kullabiyah, ada Maturidiyah, ada Salimiyah, ya. Dan seterusnya. Apa kata beliau?
Semua itu terjadi karena mereka menyelisih petunjuknya para sahabat. Andai kata mereka tidak menyelisih pemahaman para salaf, nggak mungkin muncul adanya Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Salimiyah, ada Kullabiyah, ada Syairah dan sebagainya. Itu muncul dan terjadi karena menyelisih petunjuk mereka. Nah, ini bahasa yang luar biasa. Waraghiba an sunnatihim, karena mereka benci kepada sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad wasafu minhu ma yashfi. Penjelasan mereka tentang agama ini sangat memuaskan, sangat gamblang, sangat sempurna. Wa takallamu minhu bima yakfi. Pembicaraan dan penjelasan mereka tentang agama ini, tentang Al-Quran dan As-Sunnah dan khususnya bab akidah sudah mencukupkan. Kita tidak butuh kepada penjelasan yang baru. Ya, walaupun butuh sekarang hanya untuk menggunakan bahan untuk membantahnya, seperti sebagian ulama ketika membantah ahli filsafat memakai kaidah-kaidah mereka. Karena kalau dibawa Al-Quran dan hadis terkadang mereka enggak terima, akhirnya terpaksa seperti Syekhul Islam menggunakan kaidah-kaidah mereka kemudian dibalikkan lagi kepada mereka. Ya. Seperti dalam kitab beliau, ya, Al-Fatwa Al-Hamawiyah dan yang lainnya. Wa ma dunahum fama fawqahum muhassir. Orang yang melebihi mereka, ya, pasti, ya, ghulu jamaah. Pasti ghulu. Ya. Pasti orang yang berlebihan. Ya. Pasti mereka adalah orang yang berlebihan. Nah, seperti kaum Khawarij, ya. Wa ma dunahum muqassir. Dan orang yang di bawah mereka artinya tidak sempurna mengikuti mereka, pasti akan berada di dalam kekurangan karena tidak mengikuti jalan para sahabat Nabi. Laqad qasara anhum qaumun fajafu. Sebagian orang yang enggan mengikuti para salaf dengan sempurna, akhirnya mereka kaku di dalam agama ini. Ya. Sementara yang lainnya tajawazum akharun faghalau. Sebagian yang lainnya, ya, melampaui batas. Mengikuti salaf tetapi menambahkan dan melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan sehingga mereka ghalau, jatuh ke dalam sifat ghulu. Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Wa khairul umur awsatuha, tanpa antara jafa dan ghulu. Ya. Wa innahum fima baina dzalik la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, mereka berada di antara sifat ghulu dan jafa, ya, yang menyepelekan agama ini. Dan mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ini dalam semua hal jemaah. Dalam bab ibadah maupun dalam bab akidah khususnya. Ya. Dalam bab akidah inilah yang sedang kita bahas. Ya. Para salaf ketika diam, tidak mentakwil istawa dengan istawla, bukan karena mereka tidak berilmu. Mereka diam karena ilmu. Nah, mereka diam karena ilmu. Ketika mereka ijma' dan mengeluarkan larangan untuk memberontak kepada penguasa, mereka berbicara bibasarin nafid, dengan pandang mereka yang sangat tajam, yang sangat jauh. Bukan karena mereka sebagai penjilat penguasa. Bukan karena mereka, ya, tidak memandang dan memikirkan maslahat umat, justru karena pandangan mereka yang begitu tajam terkait kemaslahatan umat ini, mereka bersepakat untuk tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Toh juga ada ayat dan hadis di dalam hal itu. Dalam bab ibadah juga demikian. Makanya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu ketika beliau mengqasar salat dalam perjalanan safar di Mekah. Selesai beliau salat zuhur qasar, sebagian jamaah berdiri. Beliau tanya, mau ngapain mereka? Dijawab, mereka ingin salat sunnah ba'diyah. Apa kata beliau? Andai kata ada ba'diyah dalam safar, maka yang 4 rakaat tidak akan mungkin dipangkas menjadi 2 rakaat. Aku telah salat di belakang Nabi di dalam safar. Aku salat di belakang Abu Bakar. Aku salat di belakang Umar, aku salat di belakang Uthman. Semua mereka tidak ada yang salat lebih dari 2 rakaat. Nah, kemudian datang orang sekarang, ya, mengatakan, ngapain kosorkan naik mobil pribadi, toh bisa berhenti di rest area. Emangnya Nabi sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah nggak bisa berhenti? Hah? Naik kendaraan pribadi juga. Begitu beliau keluar ba'da zuhur dari Masjid Nabawi untuk haji wada, asar sampai di Muzdalifah, di Dzulhulaifah, beliau salat asar 4 rakaat. Salat asar 2 rakaat. Pahala tetap dapat. Bahkan
Para ulama dalam bab fikih menyebutkan qasar di dalam safar itu bukan keringanan. Pendapat ulama tentang qasar antara wajib dan sunnah muakkadah. Qasarnya memangkas yang 4 menjadi 2. Abdullah bin Mas'ud berpendapat qasar itu wajib, bukan sunnah. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan wajib. Makanya beliau sempat protes namun tetap ikut, ya, 4 rakaat di belakang Utsman. Ya, demi menjaga persatuan. Imam Bukhari salah satu ulama yang berpendapat qasar itu wajib. Sebagian ulama yang lainnya jumhur berpendapat sunnah muakkadah. Ya. Lihat jemaah, ya. Pertengahan tapi pahala lebih sempurna, ya. Kemudian kita lebih, ya, tenang, enggak ghulu, ya. Contoh lainnya jemaah yang dimuliakan Allah yang terakhir sebelum kita adzan, ya. Pernah tersebar dulu video di Indonesia ketika gempa yang amat dahsyat di Bali atau di Lombok, ya, waktu itu. Tersebarlah sebuah video seorang masih bertahan sholat sebagai imam dan bersama makmumnya sementara subuh, ya, sementara gempa amat dahsyat, ya, mendapatkan pujian dari keumuman orang dan semoga mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, ya. Tetapi di dalam Islam, jamaah, jangankan gempa, hujan saja ada uzur syar'i untuk tidak sholat berjamaah. Hujan, ya, semua uzur syar'i untuk tidak sholat berjamaah itu kembalinya untuk menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta dan nyawa. Bahkan iqamah telah dikumandangkan, hidangan telah datang, Nabi perintahkan selesaikan dulu menyantap hidangan walaupun iqamah telah dikumandangkan. Ini tetap bertahan. Andai kata makmumnya mati karena tidak bisa keluar, imam nggak batalkan salat, dia tanggung jawab di hari kiamat. Kenapa di dalam perang metode salatnya seperti itu? Demi menyelamatkan nyawa. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, kata Allah. Kalau kalian sedang berada di dalam rasa takut karena di medan tempur, solatlah rijalan, sambil lari solatnya. Aw rukbana, atau sedang bertunggangan sambil bawa tank, sambil bawa motor trail, sambil bawa kuda. Demi apa? Menyelamatkan nyawa. Kalau kondisinya tidak terlalu genting, maka solatnya ada beberapa sifat. Ya, sebagiannya sholat, sebagian jaga-jaga, atau semuanya sholat, namun ketika yang di depan ruku, yang di belakang tetap berdiri, nggak boleh ruku, lihat kanan kiri ke depan, dia sambil pegang senjata. Ketika yang bawahnya udah sujud, mereka masih berdiri. Ketika mereka sudah selesai dari rakaat pertama, maka yang berada di saf berikutnya baru turun ruku sujud. Apa itu tujuan? Demi menjaga nyawa. Tapi sebagian orang karena nggak ikuti, ya, sunnah, ya, para salaf akhirnya jatuh ke ghulu. Bahkan ada yang nyebrang sungai untuk sholat berjamaah. Hujan, Anda butuh payung, kata Abdullah bin Abbas, uzur tidak sholat berjamaah. Ya. Kemudian juga ulama mengatakan jika ada suara orang jatuh ke dalam kolam, maka sebagian jamaah wajib membatalkan sholatnya untuk memastikan apakah manusia yang jatuh ataukah bukan. Apalagi jika dipastikan yang jatuh memang manusia, untuk menyelamatkan nyawa. Lah ini gempa yang begitu dahsyat tetap bertahan. Ya. Nah bayangkan kalau mati tidak berani keluar karena ada CCTV. Khawatir takut dibilang cemen. Mati riak. Mati riak lebih besar dosanya daripada mati sedang berzina. Nah, demikian juga tentang buka di siang hari Ramadan bagi musafir. Nabi pernah melakukannya, para sahabat pernah melakukannya. Yang berbuka tidak mengaibkan yang tidak berbuka dan sebaliknya. Tapi sebagian orang, ya, mengatakan cemen banget, safar naik pesawat juga. Akhirnya sebagian orang ketika sampai umroh ngos-ngosan. Kenapa? Puasanya nambah 4 jam. Nggak mau buka. Ya, nggak mau buka. Atau sebagian mereka dari Madinah ke Mekah turu kabeh dalam perjalanan. Nggak ada yang talbiyah. Kenapa? Pada puasa, haus, lapar. Perjalanan Madinah Mekah turu kabeh. Ya, tidur semuanya. Nggak ada yang talbiyah. Ya, padahal bisa berbuka karena masih musafir, sehingga bisa semangat talbiyah, ya, sampai ke Mekah tenaga masih kuat. Ya, makanya kata Imam Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang meninggalkan jalan mereka kecuali dia akan jauh dari agama ini, tidak sempurna dalam beragama, ya, akan berada di dalam kekurangan. Namun kalau dia melewati jalan para sahabat, melebihi jalan mereka, dia akan jatuh ke dalam ghulu, sehingga ia berbicara tentang akidah hal-hal yang tidak mereka bicarakan dan melakukan dari ritual-ritual ibadah yang tidak dilakukan oleh mereka.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita kumandangkan adzan, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab atau hal-hal lainnya yang ingin disampaikan antara adzan dan iqamah insyaallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita bacakan beberapa pertanyaan. Sa'ilin Allah at-taufiq was-sadad. Tentunya Allah tidak membani ana untuk menjawabnya kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kami minal ilmi al-qalil. Pertanyaan pertama, seorang ulama terkenal di Indonesia mengatakan bahwa mengatakan selamat Natal, hari Natal ada di dalam Al-Quran. Apakah pemikiran ulama tersebut merupakan apa ini? Ibadah bukan? Ya, bukan ibadah. Ya, ibadah bukan ibadah. Kayak harus punya ilmu khusus nih untuk membaca tulisan beliau. Tauhid, perbuatan seluruh Khawarij atau paham kaum liberal. Khawarij atau liberal? Jelas dong liberal. Ya, Khawarij mah ekstrem dia. Kalau Khawarij bisa jadi mengkafirkan kalau Khawarij masa dahulu ya. Namun untuk dikatakan, ya beliau tidak bertanya tentang membantah dalil yang dipakai karena jelas ini syubhat yang sangat lemah ya. Ya, yang pertama mudah sekali untuk menjawabnya jamaah. Natal itu apa? Malam Natal, perayaan Masehi kan? Hari lahirnya anak Tuhan menurut mereka, ya kan? Isa alaihissalam. Sudah ada atau belum di masa Nabi? Hah? Sudah ada. Ketika Nabi berdakwah 13 tahun dia Makkah, sudah ada belum tahun Masehi? Hah? Sudah, ya ada dong, kan tahun Masehi lebih duluan daripada Hijriah, ya kan? Tetapi Nabi tidak pernah ya mengajak para sahabatnya, yuk kita ucapkan selamat Natal kepada tetangga-tetangga, padahal Nabi orang yang lebih toleransi. Dan ketika beliau berdakwah 10 tahun di Madinah bahkan ada Nasara, ya, ada Yahudi. Dan sudah ada butiran-butiran kesepakatan hidup damai. Ya. Tetapi Nabi tidak pernah di hari Natal mengucapkan selamat Natal. Ya. Dan orang Nasrani pun tidak pernah menuduh kaum muslimin tidak toleransi karena tidak mengucapkan Natal. Ya. Itu mah Nasrani yang belakangan yang begituan. Ya. Giliran Ramadan mereka nggak mau puasa, nggak ada yang bilang intoleran. Ya kan? Sering sekali yang dituduh intoleran itu kita. Mohon maaf di Bali. Ya. Ada yang berani mengatakan intoleran di hari raya Nyepi. Kalau besok Jumat dan bertepatan dengan hari raya Nyepi, malam ini kita sudah harus keluar dari rumah untuk ke masjid. Besok udah nggak bisa keluar lagi. Walaupun keluar jalan kaki. Dan masjid nggak boleh pakai toa. Di dalam speaker dalam masjid pun nggak boleh pakai. Untuk khutbah Jumat dan salat. Mana? Orang yang berteriak-teriak intoleran, ya, minoritas ditindas di Bali. Ya. Ya. Kalau makna intoleran seperti itu kan, ya. Tapi orang Nasara memahami. Kenapa? Bagi mereka, ya, yang penting itu bukan ucapan selamat Natal, tetapi bagaimana mereka merasa aman terhadap nyawa, kehormatan dan darah mereka ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan mereka mendapati itu ketika di Madinah. Dan mereka merasakan itu ketika Khulafa ar-Rasyidin memimpin. Dan khalifah-khalifah setelah itu. Nah, jadi jangan dianggap tidak mengucapkan itu berarti tidak toleransi. Kita masih punya cara lain. Menjenguk dia sakit, memberikan dia hadiah. Menerima hadiah darinya. Nah, menjaga haknya sebagai tetangga kita dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ilmu indallah. Tentunya ini lebih dekat kepada liberal bukan Khawarij. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, ahsanallahu ilaikum ya ustadzana wa ahsanallahu ilaikum kadzalik. Afwan terkait memberikan isyarat seperti menempelkan jari ke bibir untuk menyuruh anak-anak tidak ribut ketika salat Jumat, apakah mengurangi, membatalkan pahala salat Jumat? Soalnya seringkali ana lihat anak-anak yang ribut atau ngobrol ketika sholat Jumat malah dibiarkan saja oleh orang tuanya di dekatnya. Ini sholat Jumat atau khutbah Jumat? Kalau sholat ya pasti dong dibiarkan karena beliau sedang sholat, ya kan? Nah,
mungkin berdalih untuk diam dan fokus ke khutbah Jumat. Nah, beliau kayaknya nggak fokus nulis ini kan. Sesekali salat Jumat, sesekali beliau katakan khutbah Jumat. Karena memang ada hadis dari Nabi, man qala li akhihi sah faqad laqa sah, pakai hak. Barang siapa yang berkata kepada saudara diam kamu, dia telah melakukan laqa. Ya, tetapi isyarat bukan kalam. Dia boleh kasih isyarat. Apa buktinya isyarat itu bukan kalam? Nabi SAW di dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram, bahwa seseorang kalau dia sedang salat ada orang lewat ngasih salam, dia boleh menjawab salamnya dengan mengisyaratkan tangannya. Dan juga hadis dalam Sahih Bukhari ketika Nabi sedang salat duduk, para sahabat masih salat berdiri. Maka Aisyah mengatakan fa asyara bi yadihi an ijlisu, bahwa Nabi isyaratkan dengan tangannya naik turun agar para sahabat di belakang turun. Nah, demikian juga ketika Muawiyah ibn al-Hakam, beliau mendengar ada sahabat yang bersin sedang salat di belakang Nabi. Sahabat ini mengucapkan alhamdulillah, beliau pun mengucapkan ya rahmukallah. Para sahabat pun ngasih isyarat memukulkan tangan mereka ke paha mereka agar beliau diam. Maka beliau marah, ngapain kalian nyuruh-nyuruh saya diam? Semana itulah. Selesai salat, maka Nabi menegur Muawiyah bahwa ini salat, di dalamnya Al-Quran, dikir, nggak boleh ada ucapan manusia. Tapi sahabat yang ngasih isyarat beliau diam tadi tidak ditegur dan tidak dimarahi oleh Nabi SAW. Dan ini hendaknya menjadi bahan renungan jamaah, apalagi antum masjid ya yang sudah menjadi ikon sunnah ya, komplek Wahabi ya kan, masa masjidnya Wahabi begitu ya. Hendaknya menjadi contoh masjid sunnah itu dari sisi kebersihannya ya, keramah tamahan ya, kelemah lembutan, kebersihan lingkungan ya, kemudian kerapian anak-anak dan tidak ributnya anak-anak. Benar jamaah, tidak ada larangan membawa anak-anak yang belum balik ke masjid. Bahkan hadis yang berbunyi jannibu as-sibyan wal majanin masajidakum, jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang yang gangguan jiwa, itu hadis maudhu', kata Syekh Muqbil. Bahkan Nabi pernah salat sambil menggendong cucunya. Namun bukan berarti anjuran membawa anak kecil setiap salat yang belum mumayyiz. Ini harus dibedakan. Boleh bukan berarti dianjurkan. Buktinya apa? Nabi nggak tiap hari bawa cucunya. Ya. Para sahabat juga punya anak-anak, nggak semua mereka setiap salat membawanya. Sebagian kita membawa anak yang belum mumayyiz, ya, kemudian ribut, ya, atau sudah mumayyiz, maka diajarkan adabnya. Sebelum berangkat, ajarkan kepada anak-anak kita, itu nak ke masjid bukan untuk main sama kawan-kawan. Kamu ke masjid bukan untuk jumpa dengan kawan-kawan sekolah. Kamu ke masjid untuk ke rumah Allah nak. Di masjid itu ada para malaikat. Di masjid itu orang menuntut ilmu, harus menjaga kemuliaan rumah Allah Jalla wa'ala. Ini harus selalu didoktrin, karena masih banyak melihat ikhwah dan akhwat yang kurang peka dalam hal ini. Bahkan terkadang memberikan efek kepada jadwal ustadz. Ya, ana pernah beberapa masjid, nggak perlu sebut alamatnya, di cancel dan diperbolehkan lagi oleh DKM dengan alasan, soalnya jamaah ustadz, khususnya ibu-ibu, kalau kajian bawa anak-anak makan minum di dalam masjid dan ribut. Lihat efeknya. Cuma kan negur ibu-ibu juga nggak mudah. Istri kita juga ibu-ibu soalnya. Iya. Kalau udah sama ibu-ibu kan angkat tangan semuanya jemaah. Fir'aun aja sami'na wa ata'na sama istrinya. Ketika bilang jangan kamu bunuh bayi ini. Fir'aun loh. Sami'na wa ata'na. Ya ibu-ibu perhatikan itu anak-anaknya. Jadi kalau memang anti lihat, kalau dibawa anak-anak, anti nggak bisa ngaji, orang lain terganggu, jangan dibawa. Takutnya malah dapat dosa jariah. Anaknya nggak dapat manfaat, dia nggak bisa ngaji, orang lain terganggu ngajinya. Nggak ada maslahat untuk anaknya dan tidak ada maslahat untuk dirinya. Dan di dalam Islam, kalau bertemu antara maslahat dan mafsadah, maka maslahat digugurkan demi ya tidak terjadinya mafsadah. Bahkan apabila ada dua mafsadah, maka salah satunya harus dilakukan, yang paling kecilnya harus dilakukan agar mafsadah yang lebih besar tidak terjadi. Dan maslahat umum lebih penting daripada maslahat pribadi. Ini hendaknya menjadi bahan renungan. Baik. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah ada salat sunnah rawatib seperti salat ba'diyah bisa setelah jamak maghrib dan isya karena hujan? Ya, kalau dia ya bukan musafir menjamak karena hujan, maka tetap ada ba'diyah. Ya, maka tetap ada ba'diyah. Wallahu a'lam bishawab, karena dia muqim. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, wal ilmu indallah. Tapi jika ini maksud di sini adalah di dalam safar,
Maka secara umum memang ada 3 pendapat di kalangan ulama tentang salat sunnah rawatib bagi musafir. Ada yang mengatakan bid'ah. Yang tadi Abdul Hazam, bahkan kalau anda nggak salah ingat juga Abdullah bin Umar. Pendapat yang kedua mengatakan dijaga seperti ketika kita mukim karena nggak ada larangan. Ya, apa yang telah sabit di mukim maka sabit pula di safar kecuali ada dalilnya. Pendapat yang ketiga pertengahan dari 2 pendapat itu yaitu dilakukan namun tidak sedisiplin ketika mukim. Namun jika itu adalah rutinitasnya sebelum dia safar, maka pahalanya tetap dapat karena Nabi mengatakan idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka dia tetap mendapatkan pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang itu adalah rutinitasnya ketika dia mukim dan ketika dia tidak sakit. Ada beberapa pertanyaan lagi Anda bacakan, ini pertemuan kita yang terakhir. Insyaallah jumpa lagi kita di Dzulqa'dah insyaallah. Baca ya. Kita jumpa lagi insyaallah di Dzulqa'dah insyaallah. Ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan insyaallah. Baik, di sini ada pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan sih udah semua ustaz kayak ditanya. Ya, karena udah masuk Anda bacakan aja ya. Ustaz, lagi ramai ini. Nah, ini suka nih. Ya, info terkini nih kayaknya nih yang nanya nih. Ya, Ustaz lagi ramai dan sedikit membuat resah. Mukadimahnya. Dengan adanya kajian yang berbayar. Ngapain resah? Banyak kajian nggak berbayar kok. Ngapain inti peduli itu? Gampang kan? Nggak perlu resah lagi. Betul nggak? Ini banyak kajian nggak berbayar. Ngapain antum meresahkan kajian yang berbayar? Kecuali antum wajib ikut, nggak punya uang baru resah. Lah inti nggak wajib ikut kok. Ngapain resah? Gampang banget. Sesimpel itu hidupnya Mas Bro. Kenapa dibuat ribet hidup ini? Sesimpel itu, ya kan? Ada kajian berbayar, ente nggak sanggup ikut. Jangankan kajian, haji aja nggak wajib. Ya kan? Apalagi kajian. Ngapain diresahkan? Nggak sanggup ikut, nggak usah ikut. Nah, jadi tanyakan aja apa hukum kajian berbayar. Nah, itu pertanyaan yang ilmiah. Dan ingat ya, kajian hukum mensyaratkan upah, bukan sekedar menerima tanpa meminta. Mensyaratkan, ini bahasan sudah clear pembahasannya ratusan tahun yang lalu. Semua kutubul fiqh membahas itu. Namun saya bacakan dulu isi pertanyaannya. Dan eksklusivitas eksklusivitas ikhwan. Ini kan tergantung siapa yang menilainya. Walaupun terkadang sulit juga muhusnudzon ya. Walaupun anak sendiri ada sesuatu juga di dalam hati radang melihat orang-orang yang seperti ini. Namun jamaah seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ijtanibu su'adzan, jauhi olehmu su'adzan, benarnya kamu tidak dapat pahala dan salahnya kamu berdosa. Ya kan? Apalagi anak banyak di rumah, ngapain ngurus hal yang begini, ya kan? Kajian yang gratis aja ente jarang hadir. Ngapain mikirkan kajian yang berbayar? Nah, baik. Yang berada dekat dengan ustadz terkenal ring 1. Emangnya kalau dekat ustadz bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Orang munafik salat di belakang Nabi, jihad bareng Nabi, umrah bareng Nabi. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, guru Al-Quran yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Kufah. Nah, nggak perlu iri ente, kecuali ente nggak bisa ikut di ring 1 Rasulullah SAW baru iri. Nggak bisa ring 1 mah nggak usah dipikirkan. Naik asam lambung nanti ente. Kasihan. Ya, asam lambung udah sembuh, ya kena lagi gara-gara hidupnya begini. Yang membuat aturan-aturan untuk bisa bertanya kepada ustadz tersebut. Nggak bisa ke ustadz tersebut, banyak ustadz lain. Gampang kan? Sesimpel itu hidup kita. Ngapain dibuat ribet? Ya. Bagaimana kita menanggapinya? Nggak usah ditanggapi, selesai. Betul nggak? Nggak usah ditanggapi, selesai. Ya, apalagi antum tinggal di komplek ini, nggak perlu keluar dari komplek ini. Kajian banyak di sini, masya Allah. Kajian kitab, daurah. Bagaimana jangan ditanggapi. Kalau ente tanggapi, naik asam lambung ente. Iya. Selesai, nggak usah ditanggapi. Tapi kalau ingin bertanya apa hukum kajian berbayar, ya, di sini dibahas oleh para ulama dengan istilah al-ujrah wal ja'alah. Ya. Ujrah, upah. Saya mau mengajar tapi saya harus digaji sekian. Saya mau khutbah Jumat tapi saya harus dibayar sekali khutbah Jumat sekian. Saya mau jadi dosen fikih di kampus ini tapi gaji saya per bulan sekian. Itu masuk juga. Ya, jangan dikira hanya khotib Jumat, dosen-dosen di UIM, di Ummul Qura, pengajar Masjid Nabawi, imam Masjid Nabawi, muadzin juga masuk. Ini namanya ujrah.
Kalau diberi tanpa meminta itu namanya ja'alah. Ya, dalam bab fikih disebut dengan ja'alah, itu tidak mengapa. Nah, terkait ujrah ini bahasannya bukan baru 2-3 bulan yang lalu jemaah. Ya, bahasan hukum mengambil ujrah, upah, meminta memang ada negosiasi dan kesepakatan nominalitasnya. Ini namanya ujrah. Ini sudah clear pembahasannya ratusan tahun yang lalu. Semenjak 4 imam mazhab ini bahasan sudah dibahas. Nggak ada yang baru. Kurang lebih 3 pendapat ulama dalam itu. Ada yang berpendapat tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang pertengahan dari itu. Ya, ya boleh, tapi kalau dia tidak membutuhkan lebih baik tidak. Yang berpendapat boleh berdalil dengan banyak dalil. Yang ujrah ya, bukan ja'alah. Ya, mereka berdalil dengan hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Inna ahaqqa ma akhadhtum minal ujrah kitab Allah. Sesungguhnya upah yang paling berhak Anda ambil adalah mengajarkan Al-Quran. Nah, mengajarkan Al-Quran. Maka ketika ada seorang sahabat ingin menikah nggak punya apa-apa, apa yang kamu miliki? Al-Baqarah punya, iya. Kamu saya nikahkan, maharnya kamu ajarkan Al-Baqarah. Nikah dunia bukan? Hah? Nah, contoh lainnya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, ketika beliau diminta untuk meruqyah seorang tokoh kabilah yang tersengat oleh binatang yang berbisa, beliau enggan meruqyahnya. Kenapa? Karena mereka tadinya bertamu di situ tapi enggak dijamu. Sementara menjamu tamu hukumnya wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib jika enggak ada restoran. Kalau ada tamu sekarang ke rumah tentu bilang ada istana di situ. Ada sederhana, ada pagi sore, ya, ada warung Sunda. Syekh Taimi katakan demikian. Tapi kalau di tempat itu tidak ada ya tempat makan, ya, dan dia memang bertujuan kepada kamu, maka wajib. Nah, ya, maka singkat ceritanya Abu Sa'id mengatakan, saya mau ruqyah dengan syarat Anda bayar dengan 1 ekor kambing. Mereka pun menyetujuinya. Kemudian beliau mau ruqyahnya dengan Al-Fatihah yang boleh baca berulang kali. Selesai ruqyah, mereka pulang bawa seekor kambing. Sebagian sahabat ada yang nggak setuju. Ini kambing syubhat ini. Ya. Sampai mereka pulang kepada Nabi, ya, dan Nabi bercanda, jangan lupa sahamku di kambing itu. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Sa'id, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Wahai Abu Sa'id, bagaimana engkau mengetahui bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maksudnya yang paling bermanfaat. Kita dudukkan permasalahan dulu ya. Masalah nasihat menurut saya itu masalah pandangan. Nasihat umum, ya, luas dia, ya. Tapi kalau fatwa tidak boleh keluar dari pijakan hukum yang diketahui oleh seseorang, ya. Dan ulama yang berpendapat tidak boleh, mereka berdalil dengan seperti firman Allah, "Qul la as'alukum min ajrin wa ma ana minal mutakallifin," di ayat terakhir dari surat Sad. Katakan olehmu wahai Muhammad, aku tidak meminta upah dan aku bukanlah dari orang-orang yang memberat-beratkan diri. Maka ulama mengatakan tidak boleh, ya. Itu bagian dari meminta-minta. Tapi sebagian ulama menjawab, ya, Nabi tidak meminta bukan berarti beliau melarang untuk meminta. Pendapat yang ketiga adalah pertengahan dari 2 pendapat ini. Dan perlu diketahui jamaah, ketika kita membahas atau antum menyindir orang lain menerima upah dari hasil ilmu yang dia ajarkan, itu juga mencakup orang yang nulis ilmu. Itu juga bagian dari itu. Ya, oh kan dia butuh modal untuk beli itu, untuk mencetak. Ya, orang yang pergi khutbah Jumat dia ada modal juga, bayar e-tol kalau sekarang, bensin, oli, ya, belum lagi kalau ban mesin bocor, ya. Ya, kemudian kaki-kaki mobil diganti, bukan panitia yang gantikan. Ya, dan itu kita ulama kita, dosen UIM. Kalau antum mencela mengambil upah di atas mengajar, dosen UIM semuanya ngambil gaji itu. Ya, dosen-dosen di Ummul Qura semuanya ambil gaji. Semua masyayikh yang ngajar Masjid Nabawi nggak punya pekerjaan, keumumannya ya. Ya, digaji oleh negara. Ya, kalau di Yaman yang gaji para donatur. Ya, para pengajar kita santri gratis, nggak ada pondok pesantren sunnah yang berbayar di Yaman. Ya, nggak ada yang berbayar. Ya, dari mana uang? Dari donatur. Tapi para pengajar digaji. Ya, digaji. Ya. Demikian juga dosen-dosen UIN. Ya, jangan dia memandang khotib itu kok nerima ya pemberian. Dia ngambil gaji tiap bulan. Dosen-dosen di kampus Muhammadiyah, di kampus NU, di kampus Sunnah, ya, itu juga masuk ke dalam bab ini. Kalau antum meratakan semuanya tidak boleh menerima, pada itu ja'alah bukan ujrah, ya kan? Oh, ya.
Anggaplah itu ujrah, maka masuk semua golongan ini jemaah. Guru-guru tahfidz sore di sini nih, yang ngambil gaji bulanan kena juga berarti. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau dikatakan tidak boleh secara mutlak, ini bisa menelantarkan kemaslahatan umum. Sehingga orang-orang yang punya ilmu dan kalau mereka fokus maslahatnya lebih besar, akhirnya ya pada jualan bakso, pada jualan gorengan, Ustadz kapan kajian, doain ya, usaha bakso saya udah bagus, nanti kita ngaji lagi. Ya, makanya kenapa di Saudi dakwah tersebar, negara yang backup. Gaji mereka lebih dari cukup. Ya, di Yaman donatur yang membackup. Nggak ada pondok sunnah di Yaman yang berbayar. Ribuan santri sewa mobil gratis. Nggak ada yang berbayar. Cuma kita butuh uang untuk beli tiket aja. Ya PP, beli kitab, kebutuhan mandi. Ya. Tapi nggak ada. Tapi gurunya digaji oleh markas. Sehingga sebagian guru karena merasa nggak cukup gaji, dia pindah ke markas yang lainnya, ke Darul Hadis yang lain yang dia anggap itu mencukupkan kebutuhannya. Ini. Yang berikutnya jamaah, antum harus bedakan kajian berbayar dengan program liburan keluarga yang disisipkan kajian. Ini harus dibedakan. Logikanya demikian begini jamaah. Antum, ana yakin, antum yang punya uang setahun sekali minimal pernah sekali staycation sama keluarga, ya kan? Iya, baik di hotel kah, apakah di ya tempat-tempat lain kah? Ya. Sekarang kalau anak umum kita ada grup mancing misalkan, atau grup sepeda nih, ya, ayo tahun ini kita bawa keluarga liburan ke puncak, ke Lembang, yuk, daripada pergi sendiri-sendiri, nggak ada kawan ngobrol, malah nonton anak-anak ya nggak punya kawan ketika breakfast dan sebagainya, tanpa kajian, boleh nggak? Hah? Antum di komplek ini buat pengumuman akan ada program liburan ke puncak, bawa keluarga semuanya. Yang nginapnya ini fasilitasnya, bayar sekian. Boleh nggak? Kenapa? Boleh. Al-aslu fi syai' al-ibahah, kaidah fikih kan? Hukum asalnya adalah kebolehan. Yang kedua di situ memang ya bisnis si itu. Ya, karena dia mengeluarkan modal untuk membayar hotel. Siapa yang ngasih uang modal ratusan juta untuk menyewa hotel itu? Yang kedua, memang antum menggunakan sesuatu yang berbayar, hotel dan makan, minum dan sebagainya. Nah sekarang ada yang mengatakan daripada kita nginep doang di sana, nggak ada ustadz, siapa yang jadi ustadz? Nggak ada yang ustadz di tengah-tengah kita, takutnya semua kita jadi Ibnu Qayyim akhir zaman nanti, lebih baik kita undang seorang ustadz aja biar ada faedahnya. Boleh nggak? Nah, makanya Anda katakan bedakan antara kajian berbayar dengan program liburan. Beberapa bulan yang lalu sedang ribut sebagian kita di Indonesia, beberapa asatidzah pas umroh menemui Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, masih ada audionya sama ya, kita direkam oleh teman-teman. Ya Syekh, di Indonesia belakangan ini sedang ribut di antara penuntut ilmu dan dai tentang kajian berbayar. Sebagian mereka buat kajian sesekali dalam setahun di hotel dengan acara liburan. Kata beliau, sesekali demikian tidak mengapa kalau itu bukan sebagai kebiasaan. Yang kedua, dengan maksud agar orang-orang yang tidak terbiasa ikut kajian di masjid ya mau ikut kajian. Dan memang iya, beberapa orang tua kawan-kawan kita, keluarga besarnya nggak mau ikut kajian sunnah, giliran diajak liburan rupanya ada kajian, Wahabi juga rupanya, ikut dia ya. Setelah itu dia terpanggil untuk mengikuti kajian berikutnya. Namun ingat ya, ini bab jawaban, bab nasihat tentunya ya. Tidak sepantasnya seorang ustadz terlalu sering. Tapi kalau sesekali mungkin dia sekalian liburan sama keluarganya, nggak perlu kita keruhkan jamaah. Ana menasihati diri ana jamaah, kalau itu bukan bab manhaj, bukan bab yang prinsip, ya kita jangan terlalu saklek. Kalau kita saklek jamaah, kita akan ribut terus. Kita akan ribut terus. Ya, akan ribut terus. Kalau yang diangkat isunya bukan akidah, bukan manhaj, percayalah sama ana, akan ribut terus. Dulu ribut masalah iya uturas sampai terpecah asatidzah senior di Indonesia, ya, yang berada di barisan Ustaz Ja'far Umar Talib dan yang bersama dengannya mentahdir ustaz-ustaz yang mau menerima ya bantuan dari Ihya Uturas. Ya. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga ketika turun ke Indonesia dan melihat beberapa ma'had sunnah di Indonesia ada bantuan, beliau menasihati dan masih ada di telegram beliau untuk berhenti menerima bantuan dari Ihya Uturas. Ya. Sebagian yang lain berpendapat nggak masalah selama dana tersebut kita gunakan untuk dakwah dan kita
Tidak disyaratkan syarat-syarat yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Makanya Nabi bilang, kalau yang bukan perkara akidah, bukan perkara manhaj, bukan perkara yang prinsipil dipeributkan selalu, kita akan selalu ribut. Pecah lagi, ribut lagi, tahdir mentahdir. Ya, seperti terjadi tahdir mentahdir antara ustadz senior di tahun 90-an. Gara-gara masalah boleh tidaknya menerima bantuan dari Iautorah. Itu sangat berat dulu. Membuat perpecahan yang luar biasa. Ya. Apalagi dalam masalah kontemporer. Ketika perang Bosnia, jika Anda nggak salah ingat, Syekh Albani sendiri tetap berfatwa tidak ada jihad di Bosnia. Tapi ulama lain berpendapat ada. Tapi nggak ada serang-serangan antara murid Syekh bin Baz atau ulama lain dengan orang-orang yang ngambil fatwa Syekh bin Baz. Itu biasa. Nah, makanya bab-bab yang bukan prinsipil, ya, bab-bab yang bukan manhaj, bukan isu akidah, ya. Dan kalau itu penyimpangan pribadi, masalah akhlak, masalah eksklusivitas, terlihat kurang zuhud dan sebagainya, nasihati secara pribadi. Ya. Ya, ulama Abdurrahman bin Abdul Khaliq, ya, itu satu kelas dengan Syekh Rabi ketika di UIM tahun 80 atau 70-an. Ya. Itu terakhir salah satu tokoh Khawarij di masa sekarang, udah meninggal. Itu dinasihati oleh Syekh Rabi 4 mata belasan tahun. Ya, pada pemahamannya adalah Khawarij. Disuruh tinggalkan ideologinya itu. Ya. Setelah belasan tahun dia tetap menyeru kepada pahamnya Khawarij, pahamnya takfir, baru keluar tahdir jemaah. Nah, ana menasihati secara umum ya, antum boleh setuju boleh tidak. Ya. Ini jawaban ana terkait hukum kajian berbayar, ini bukan perkara baru. Yang pertama kali membahasnya bukan Syekh bin Baz, bukan Syekh Albani, bukan Syekh Utsaimin, bukan Lajnah Daimah, sudah terbahas di masa 4 imam madhab bahkan sebelumnya. Ya, clear pembahasannya ratusan tahun yang lalu. Ya. Cuma para ulama menasihati agar dakwah sunnah ini memiliki tamayus, ya, perbedaan, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Tadi malam ya, Ustadz Nizar WA-an sama ana, Masya Allah, ya, beliau bilang, Ustadz Farhan, ini ada si Fulan, salah satu sahabat kita, ngomong ke ana Ustadz, ucapannya bagus banget nih. Apa kata Ustadz Nizar? Abang kita ini mengatakan, artis aja udah pada taubat, kok Ustadz malah mau jadi artis? Dalam banget ya kan. Bagus nih. Ya, secara nasihat itu bagus, ya kan? Ya, artis saya udah banyak yang tobat, sebagiannya tobat. Ini sebagian ustadz malah baru ingin jadi artis. Itu dalam banget jamaah. Apalagi kajian-kajian yang terkadang fitnah wanitanya sangat besar, ya. Disorotnya muka ustadz yang begitu jelas, apalagi kadang udah memang melampaui batas. Tetapi kalau bukan bab manhaj, terkadang walaupun kita nggak setuju jamaah, terlalu kita keraskan, pecah nanti. Ya, walaupun udah nggak pantas ya, ada tiket VVIP, ada tiket ekonomi ya. Kalau yang mahal bisa dekat dengan ustadz walaupun dia laki, apalagi perempuan ya. Ya. Kemudian kalau dia bayarnya tiket ekonomi, duduknya paling jauh, nggak terlihat ustadznya. Ini kan udah nggak pantas ya. Namun ya hal seperti itu dinasihati secara pribadi. Kalaupun diangkat isu, angkat aja bab ini. Sudah ada dalam bab fikih hukum kajian berbayar. Nukilkan ucapan ulama dalam bab itu dan bahas. Ya, ada 3 pendapat Lajnah Daimah juga ya punya jawaban yang cukup detail ya tentang hal ini. Namun secara pribadi jamaah dimuliakan Allah, tentunya hal-hal yang seperti itu ya emang ya amat disayangkan ya. Terkait ring 1, ring 2, ana mendapati perbuatan ini nggak hanya satu ustadz di Indonesia. Bahkan ana pernah ingin bertemu salah satu ustadz tua, ya, dihubungi beberapa ustadz di dekatnya. Pas mau makan siang, ana ingin gabung. Ustadz-ustadz di sampingnya menjawab, kami sudah punya anggota khusus untuk makan siang. Mohon maaf, gimana tuh rasanya? Enggak kita datangi, dikatakan nggak memuliakan ustadz senior. Giliran kita mau jumpa digituin. Fanatik itu nggak hanya satu ustadz memiliki fanatisme, ya, nggak hanya satu ustadz. Dan tentunya kita nggak boleh menilai dan menyikapi seorang ustadz dengan tingkah laku pengikutnya. Ya, ada beberapa ustadz kita kenal, beliau mendidik kita di atas tauhid, di atas sunnah, tidak pernah membolehkan taklid kepadanya. Bahkan berulang kali ditanya kepada siapa kami menuntut ilmu kalau ustadz udah nggak tiada, beliau malah marah dengan pertanyaan itu. Tapi nggak dipungkiri sebagian orang ada yang taklid. Iya. Bahkan di beberapa kota di ini ada yang nggak mau ikut kajian beberapa ustadz.
Yang mereka adalah doktor dari UIM, doktor akidah lagi. Bahkan ada yang nggak mau ikut kajian, nggak usah sebut namanya. Beberapa ustadz yang nggak diragukan manhajnya. Kenapa? Karena panitianya beda. Makanya kan nggak mungkin kita sikapi seorang ustadz karena tingkah laku orang terdekatnya. Atau kita sikapi ustadz senior gara-gara tingkah laku ustadz-ustadz muda yang di sekitarnya. Nah, Anda juga pernah di sebuah kota kajian pada asar. Pada zuhur di cancel oleh masjid yang dibangun oleh kita, kalangan kita. Alasannya Ustadz Fulan meminta untuk di cancel. Ketika ditanya apa alasannya, nggak jelas. Waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Makanya jamaah dimulaikan Allah, kalau kita saklek dan selalu mempeributkan hal-hal yang sifatnya bukan akidah, bukan manhaj, ya sifatnya teknis, ya sifatnya akhlak, kepribadian orang, kita bakal ribut terus ya mah. Kecuali seorang ustadz menyuruh kepada akidah yang bertentangan dengan akidatus salaf, ya. Jadi misalkan kampanye, jangan lupa ya besok, ya maksudnya 2 rakaat qabli, itu pantas ditahdir. Udah bermain-main dengan agama Allah, ya. Jadi tim ses harus pilih, ini sudah di luar jalur manhaj, ini udah bab manhaj, ya. Tapi kalau bukan bab manhaj, bukan isu akidah, berkaitan kepribadian orang, nggak bisa kita vonis semudah itu jamaah. Ya, nggak bisa semudah itu. Ya, apalagi kita menyikapi seorang ustadz dengan perbuatan jamaahnya. Nggak hanya satu ustadz, ya, yang punya orang-orang yang fanatik, ya, kepadanya. Ya, bahkan sebagian orang ada yang nggak mau belajar kecuali hanya kepada 2 ustadz. Ya. Apakah kita salahkan 2 ustadz tersebut? Kan enggak. Ya. Bahkan ada beberapa masjid sunnah di Jabodetabek ini nggak boleh ngisi di situ kecuali ada rekomendasi dari 1 ustadz. Selain kalau beliau nggak rekomendasi, nggak boleh mengundang ustadz itu. Ini kan udah melanggar manhajus salaf, ya kan? Manhaj al-wala wal bara dibangun di atas tauhid dan sunnah, dibangun di atas manhajus salaf. Namun kita nggak boleh menyalahkan ustadz yang mereka nisbatkan sikap mereka itu. Ya, kita yakin ustadz tersebut nggak mengajarkan demikian. Ya, tapi kan kita itu fakta. Ya, tidak boleh mengisi di situ ustadz yang tidak direkomendasi oleh 1 ustadz. Nah, walaupun kita yakin ustadz yang mereka maksud tidak pernah mengajarkan demikian, ya kan? Dan kita tidak boleh menilai beliau dengan tingkah laku dan perbuatan para panitia. Ya, contohnya masalah iya uturah tadi. Sebagian ustadz kita sampai hari ini ada yang masih mengambil dana iya uturah. Sebagian ustadz nggak membolehkan, sebagai ustadz membolehkan. Nah, kalau bayangkan kalau nggak saling memaklumi bisa pecah. Ya kan, bisa pecah. Dulu ya kita udah capek ya dengan seperti ini ketika hajuri ya dan yang lain-lainnya hanya gara-gara ia menerima bantuan dari ia uturoth, dulu dicap sebagai sururi, ya, dicap hizbi dan sebagainya. Nah, dengan berbagai alasannya. Ini jawaban dan nasihat dari anak, wallahu a'lam bishawab. Maka yang biar Anda nggak resah, nggak usah ditanggapi. Toh kajian yang gratis banyak, masya Allah. Betapa banyak kajian setiap hari yang gratisnya. Makanya Pak ente fokusnya kepada kajian yang berbayar, ya kan? Masjid di Masjid Al-Barkah Roja tiap hari ada kajian, masya Allah. Di sini juga hampir tiap malam ada kajian. Di tempat-tempat lain luar biasa kajian gratis sangat banyak. Ya, ngapain ente fokus dengan kajian-kajian yang berbayar? Apalagi yang buat kajian berbayar manhajnya nggak jelas. Masalah sirahnya banyak amburadul, ya. Masalah fikih juga sering kacau balau, masalah akidah juga sering kacau balau. Ngapain? Ya, sedih nggak bisa mengikuti kajian yang berbayar demikian. Kecuali Syekh Bimbas datang ke Indonesia cuma 1 hari dan kajian yang berbayar, kemudian kita nggak bisa hadir, sedih. Anak juga sedih karena Syekh Bimbas, ya kan? Tapi kalau yang biasa, masya Allah masih banyak kajian-kajian yang ya ustadz-ustadz yang lebih berilmu yang tidak berbayar. Betapa banyak kajian Ustadz Firanda, Ustadz Badur Salah, Ustadz Syafiq, Ustadz lainnya yang tidak berbayar. Kenapa harus fokus dengan kajian yang berbayar? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, hidup ini udah banyak hal-hal yang membuat kita naik asam lambung. Jangan ente buat sendiri lagi sebab-sebab lain yang membuat antum kena asam lambung. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.